Halo semuanya, belakangan ini kayaknya istilah gangguan kepribadian narsisistik atau NPD tuh ada di mana-mana ya, terutama di media sosial kita. Tapi di balik semua tagar dan video-video singkat itu, apa sih sebetulnya yang kita bicarakan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini pertanyaan besarnya. Kenapa sekarang? Kenapa kok NPD jadi topik yang panas banget? Di pembahasan kali ini, kita akan cari tahu kenapa topik ini bisa meledak dan apa yang sebetulnya perlu kita pahami di balik semua keriuhan ini. Oke, kita mulai dulu dari situasinya sekarang. Popularitas NPD di dunia maya ini udah bikin banyak orang jadi sadar. Tapi di saat yang sama juga bikin lautan kebingungan. Ini tuh kayak pedang bermata dua gitu. Di satu sisi, bagus karena banyak orang jadi bisa ngenalin perilaku yang nggak sehat. Tapi di sisi lain, ini juga memicu tren yang bahaya, di mana setiap perilaku egois dikit langsung dicap NPD. Padahal, penting banget buat kita ingat, punya beberapa sifat narsis itu nggak sama dengan diagnosis klinis gangguan kepribadian yang jauh lebih kompleks dan merusak. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan penting yang membedakan obrolan di internet sama kenyataan di klinik. Kalau semua orang ngomongin ini, siapa sih yang beneran duduk di ruang terapi? Dan inilah kenyataan yang jujur aja ya, cukup mengejutkan dari para psikiater. Orang dengan NPD itu jarang banget merasa mereka butuh bantuan. Buat mereka, nggak ada yang salah sama diri mereka. Jadi yang akhirnya datang ke klinik itu ya pasangan mereka, anak-anak mereka, anggota keluarga mereka, orang-orang yang selama ini menanggung akibat dari perilaku mereka. Sekarang, biar nggak abstrak terus, yuk kita geser ke contoh-contoh di dunia nyata. Para psikiater ini berbagi beberapa studi kasus yang nunjukin gimana sih NPD itu kalau di kehidupan sehari-hari. Cerita pertama, tentang seorang suami yang kelihatannya sukses banget di dunia korporat. Dari luar, wah dia kelihatan sempurna, karismatik, dihormati. Tapi di balik pintu rumah, istrinya ngerasa ada yang nggak beres. Mereka datang terapi karena katanya si suami punya masalah kecemasan. Selama sesi, psikiaternya malah lihat kalau si istri yang justru kelihatan lebih tertekan dan butuh bantuan. Nah, setelah sesi selesai, suaminya ini dengan nada marah bilang kalimat tadi ke istrinya. Dia cemburu berat karena perhatian psikiaternya pindah dari dia ke istrinya, bahkan di dalam sesi terapi yang harusnya buat dia. Perilaku ini tuh contoh sempurna dari ciri utama NPD. Kebutuhannya buat jadi pusat perhatian itu kuat banget, sampai-sampai dia bersaing dengan istrinya sendiri di ruang terapi. Ini menunjukkan betapa jauh bedanya citra publik yang dia bangun dengan hati-hati sama kenyataan di kehidupan pribadinya yang penuh manipulasi. Tapi NPD itu nggak cuma satu model loh. Kasus berikutnya ini nunjukin sisi yang lebih tersembunyi tapi sama-sama bahayanya. Di mana seorang istri menjadikan manipulasi sebagai senjata utamanya. Para psikiater menekankan banget kekuatan manipulasi ini. Mereka bisa menjalankan apa yang disebut kampanye kotor untuk memutarbalikkan cerita dan mengisolasi target mereka. Kemampuan mereka buat bikin orang lain percaya sama kebohongan mereka itu benar-benar luar biasa. Jadi, di kasus ini, si istri berbohong ke keluarga suaminya soal masalah keuangan, bikin suaminya kelihatan jelek dan nggak bertanggung jawab. Dia berhasil loh misahin suaminya dari orang-orang yang mendukungnya, sambil dia sendiri pasang muka sebagai korban yang malang. Ini taktik yang klasik banget. Dengar cerita-cerita kayak gitu, pasti muncul satu pertanyaan besar. Kok ada yang mau bertahan sih? Nah, bagian selanjutnya ini akan membahas mekanisme psikologis yang sangat kuat yang bikin orang-orang jadi terperangkap. Ini pertanyaan yang bikin banyak orang luar bingung, ya kan? Gimana ceritanya seseorang bisa tahan di hubungan yang menyakitkan kayak gitu untuk waktu yang lama banget? Jawabannya ada di sebuah fenomena psikologis yang kuat yang dikenal sebagai ikatan trauma. Ikatan trauma ini kayak lem yang merekatkan hubungan ini. Ini bukan cinta, tapi keterikatan yang terbentuk dari siklus kekerasan dan kebaikan yang terus berulang. Secara psikologis, pola yang nggak menentu ini, kadang dikasih hadiah, kadang dihukum, itu menciptakan ikatan yang sangat kuat dan bikin kecanduan. Si korban jadi terikat sama momen-momen baik yang langka itu, yang bikin mereka terus berharap. Siklusnya itu adiktif banget. Pelaku mulai dengan love bombing, membanjiri korban dengan cinta dan perhatian. Terus masuk ke fase devaluasi, di mana mereka mulai merendahkan si korban. Nah, pas si korban udah di ambang batas mau pergi, pelaku akan melakukan hoovering, menarik mereka kembali dengan pesona dan janji-janji manis. Siklus ini menciptakan harapan palsu yang bikin korban susah banget buat lepas. Nah,
Ini membawa kita ke salah satu harapan yang paling menyakitkan yang sering dipegang oleh para korban. Yakinan kalau mereka bisa loh mengubah pasangannya. Coba kita dengar apa kata para ahli soal ini. Ini pertanyaan yang didasari oleh harapan yang dalam banget. Apakah dengan cinta, kesabaran, dan dukungan yang cukup, seseorang dengan NPD pada akhirnya bisa sembuh? Para psikiater ngasih jawaban yang jujur dan ya bikin sadar. Meskipun nggak 100% mustahil, kemungkinan adanya perubahan sejati itu kecil sekali. Jadi berpegang pada harapan ini seringkali cuma memperpanjang penderitaan si korban. Nah, ini istilah yang penting. Fantasi penyelamatan atau rescue fantasy ini adalah keyakinan bahwa kita bisa jadi pahlawan di cerita hidup mereka. Ini adalah jebakan yang bikin banyak orang bertahan di hubungan yang merusak, karena mereka keliru percaya pengorbanan mereka pada akhirnya akan terbayar. Oke, jadi kalau perubahan itu hampir mustahil, terus apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang terjebak di situasi ini? Bagian terakhir ini fokus ke langkah-langkah praktis dan nasihat dari para ahli. Poin paling penting di sini adalah penerimaan. Langkah pertama adalah melepaskan fantasi penyelamatan itu. Dari situ, Anda harus bikin keputusan sadar tentang masa depan Anda, dan idealnya ditemani oleh seorang profesional yang bisa bantu Anda melewati pilihan-pilihan yang sulit ini. Keputusan yang Anda ambil, bertahan atau pergi, itu akan sangat menentukan jalan pemulihan Anda. Kalau Anda memilih bertahan, fokus terapinya adalah untuk membangun pertahanan diri dan cara untuk bertahan. Tapi kalau Anda memutuskan untuk pergi, fokusnya akan bergeser total ke penyembuhan luka batin Anda dan membangun kembali hidup yang utuh. Dan kita akhiri dengan pertanyaan yang kuat ini. Para ahli menekankan pentingnya kita menyembuhkan diri sendiri dulu sebelum mulai hubungan baru. Memastikan kita sudah membereskan pekerjaan rumah kita sendiri adalah langkah paling penting untuk memutus siklus ini dan membangun masa depan yang lebih sehat. Terima kasih sudah menyimak.